Orang yang sakit itu berarti kita simpulkan adalah orang yang hanya tujuan hidupnya cari kaya, cari kekuasaan, cari popularitas, cari uang. Kalau kita lihat sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Untuk mengantisipasi itu, maka tadinya kita kembali kepada sistem gotong royong atau Marsialavari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TPNU Medan dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kiai kita Profesor Dr. Hasratuddin Siregar, yang kita kenal sebagai ahli matematik juga, yang akan membahas tentang secara matematik korupsi rasional di Indonesia. Dan ini hadirin di pemirsa TPNU dimanapun berada, di dalam matematika setiap hasil adalah ada konsekuensi logis dari para variabel dan rumus yang digunakan. Tidak ada angka yang muncul secara kebetulan, semuanya tunduk pada sistem pola dan rasional tertentu. Maka bagaimana ke depannya yang akan dibahas oleh Kiai kita kepada Prof, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang saya muliakan, terima kasih atas undangannya. Saya hadir di PCNU Kota Medan dalam rangka sedikit berdiskusi tentang peran matematika dalam kehidupan. Dalam konteks ini, sebagai orang matematisian, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa, terkhusus sahabat TPNU Medan, bahwa korupsi di Indonesia itu secara matematis rasional. Hal sesungguhnya, kalau kita lihat dari definisi matematika itu sendiri adalah suatu aturan. Aturan yang diawali dengan adanya suatu kesepakatan. Dengan kesepakatan itu maka kita turunkan suatu namanya model-model aksiomatik, sedemikian sehingga model itu akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Hadirin sahabat TPNU Medan, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang sekarang ini, kalau kita lihat adalah di mana-mana merajalela suatu egoistik, mencari kekayaan, mencari popularitas, mencari kedudukan, jabatan, mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau kita masih ingat, akhir tahun 2025, pada bulan November yang lalu, terjadi banjir di mana-mana di Sumatera, termasuk di Sumatera Utara, yang ada di Tapanuli Tengah, kemudian ada di Aceh, kemudian ada di Sumatera Barat. Nah, kalau kita lihat itu adalah, jelas kita melihat itu adalah akibat banyaknya tangan-tangan manusia yang merambah hutan. Sedemikian terjadilah namanya erosi, terjadilah namanya banjir bandang. Hal itu tidak lagi memperhatikan lingkungan, sedemikian lingkungan di sekitarnya akan berdampak banjir dan sebuah penduduk malah ada yang makan korban, harta bendanya hilang begitu saja. Hadirin pemirsa sahabat TPNU Medan, kalau kita lihat itu kan, itu namanya tidak ada, katakan ada pun sedikit dampaknya kepada warga yang ada di sekitarnya. Tapi yang mendapatkan keuntungan uang sebanyak-banyaknya adalah orang-orang yang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti ini yang dikatakan dengan mencari kekayaan tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Hadirin, para pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan, kalau kita lihat secara matematisnya,
kalau boleh dilihat, ada formulanya. Hasil, kalau kita lihat akhirnya aturan-aturan yang ada secara hukum, maka korupsi itu juga akan merajalela. Nah, korupsi itu merajalela bisa kita lihat dari indikator yang bisa dikeluarkan oleh KPK, bahwa yang paling pertama adalah korupsi atau gratifikasi. Kalau seseorang mau korupsi sesungguhnya, kita bisa lihat dari variabelnya. Ada yang pertama, variabel kalau dia mau korupsi, dia akan lihat apakah dia lolos hukum atau tidak. Kalau nanti dia korupsi lalu ditangkap oleh atau kena hukum dengan penegak hukum, barangkali nanti dia akan pertimbangkan. Kemudian nilai korupsi yang akan dikorupsikannya juga dilihat juga. Kemudian nilai hukumannya berapa lama atau berapa materi yang harus digantinya. Nah, hadirin pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan yang saya muliakan. Nah, kalau kita lihat secara matematisnya, kalau andaikan peluang lolos itu kita katakan sama dengan 50-50, itu tidak terjadi suatu korupsi karena nggak ada gunanya. Nanti akhirnya 50-50. Peluang lolosnya 50%, peluang tertangkap 50%, yang akan diambilnya juga akhirnya sama dengan 0. Peluang lolos dikurang peluang tertangkap, berarti 50 dikurang 50%, itu sama dengan 0. Akhirnya dia tidak akan terjadi. Tapi andaikan pemirsa yang saya muliakan, andaikan peluang lolos hukum itu hanya 30%. Kemudian tertangkap 70%. Jadi sudah kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh hukum. Lalu andaikan nilai yang akan dikorupsikan itu adalah 10 miliar, 10M. Kemudian katakanlah nilai hukumnya juga nanti akan 10 miliar. Sedemikian sehingga kalau kita buat dengan rumus formula matematik ini, maka 30 dikali 10M itu sama dengan 3M. 70% dikali 10M sama dengan minus 7M. Sedemikian sehingga kalau kita operasikan 3M dikurang 7M sama dengan minus 4M. Jadi kalau demikian halnya, maka tidak terjadi korupsi. Tapi sebaliknya, saudara pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan yang saya muliakan, kalau andaikan peluang lolos hukum itu 70%, lolos hukum, nggak ketangkap hukum, gitulah kalau istilah orang Medannya. Kemudian tertangkap oleh hukum 30%, kecil sekali akan dijerat oleh hukum. Kalau kita kalikan dengan nilai yang dikorupsikan itu 10 miliar, maka peluang lolos 70% dikali 10M sama dengan 7M. Kemudian peluang tertangkap 30% dikali 10M sama dengan 3 miliar. Kalau kita kurangkan 7 miliar dikurang 3 miliar, maka sama dengan 4 miliar. Maka dia akan dapat mengantongi 4 miliar. Hal ini yang dikatakan dengan, kalau kita lihat yang pertama tadi, kalau dia peluangnya tertangkap itu 70%, maka tidak akan terjadi korupsi. Tapi kalau peluangnya tertangkap hanya 30%, maka akan terjadilah korupsi. Saudara pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan yang saya muliakan, akhirnya jadi kita lihat korupsi itu yang paling pertama adalah tergantung dengan indikator penegak hukumnya. Nah, sedemikian sehingga kalau penegak hukum kita tegak, maka tidak ada yang korupsi di Indonesia. Kalau tidak tegak, bisa dipermainkan, maka korupsi itu di mana-mana ada di Indonesia. Hadirin pemirsa yang saya muliakan. Kalau dilihat fenomena yang tadi di awal, Socrates mengatakan begini. Sesungguhnya boleh kita kategorikan bahwa siapakah Indonesia ini? Apakah dia yang jiwa yang sakit atau sakit jiwa? Karena Socrates mengatakan manusia itu terdiri dari dua. Satu jiwa, satu jasad. Jadi ada yang jiwa yang sakit, ada jiwa yang sehat.
siapakah jiwa yang sehat itu? Yang pertama, yang cari kaya, cari uang sebanyak-banyaknya. Tak perlu dengan lingkungan, tak perlu dengan tetangga yang lain. Yang kedua, cari kekuasaan. Maka orang Indonesia itu kalau kita lihat adalah sangat-sangat untuk menginginkan untuk suatu kekuasaan. Kemudian cari popularitas. Kemudian ada orang yang cari uang sebanyak-banyaknya. Itulah kata Sokrates yang dikatakan dengan jiwa yang sakit. Nah, bagaimana dengan jiwa yang sehat? Jiwa yang sehat itu sebenarnya cari kebaikan, pasti sehat. Cari kebenaran. Kemudian cari keadilan. Kemudian cari prestasi. Itu namanya jiwa yang sehat. Singkatnya adalah, bolehkah jiwa yang sehat itu mendapatkan uang? Boleh. Tapi tidak cukup hanya mencari uang, tapi mencari uang dengan yang benar. Bolehkah kita itu mencari kekuasaan? Boleh. Tapi carilah kekuasaan itu dengan suatu keadilan. Bolehkah kita mencari popularitas? Boleh. Tapi carilah popularitas itu dengan suatu kebenaran. Bolehkah cari uang? Tapi carilah uang itu dengan cari prestasi. Hadirin, sahabat pemirsa yang saya muliakan, sedemikian maka wajiblah untuk kita bisa memahami, berarti orang-orang yang Muslim pemirsa yang saya muliakan, boleh kaya, harus kaya. Tapi jangan hanya tujuannya mencari kaya saja. Tapi harus kaya dengan suatu kebenaran, kuasa dengan suatu kebaikan, popularitas dengan suatu keadilan, kemudian cari uang dengan suatu prestasi. Jadi orang yang sakit itu berarti kita simpulkan adalah orang yang hanya tujuan hidupnya cari kaya, cari kekuasaan, cari popularitas, cari uang. Jadi jiwa yang sehat itu adalah seharusnya cari kebaikan. Jadi boleh kaya, boleh. Tapi dengan cara yang baik. Cari kebenaran. Bolehkah kita berkuasa? Boleh. Tapi dengan cara yang adil. Nah, hadirin pemirsa yang saya muliakan. Sesungguhnya semua kehidupan ini sepertinya sudah salah kaprah. Boleh kita membuat suatu alternatif. Bagaimana sesungguhnya? Kenapa harus seperti itu manusia? Cari kekayaan, cari popularitas, cari kekuasaan. Nah, sesungguhnya salah menempatkan uang itu seperti apa. Kalau andaikan uang itu kita buat tidak merupakan suatu kekayaan, tapi kita buat sebagai alat ukur, maka insya Allah manusia di dunia ini atau di Indonesia minimal tidak ada yang mencari kekayaan. Nah, tapi kalau nilai uang itu dianggap sebagai nilai harta kekayaan, maka itulah yang terjadi. Korupsi yang banyak, yang pertama atas data KPK, itu kemudian money changers. Nah, kemudian ada markup juga. Markup. Nah, jadi kalau andaikan uang itu tidak dijadikan sebagai nilai atau kekayaan, atau kita buat alat ukur saja. Kalau kamu kerja 1 hari, maka kamu dapat ukurannya 200.000 alat ukur. Nah, contoh simpelnya adalah kalau saya mau minum mineral 600 ml, saya ambil botol mineral yang 600 ml ukurannya. Jadi ukurannya itu adalah botolnya. Jadi botol inilah yang berfungsi sebagai uang, itu juga ukuran. Jadi bukan airnya, ukuran. Nah, sedemikian sehingga kalau itu yang kita buat menjadi ukuran, maka nggak perlu orang cari uang sebanyak-banyaknya. Nah, sedemikian sehingga hadirin pemirsa sahabat TV NU Kota Medan yang saya muliakan, maka seharusnya kita kembali kepada Quran yang mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Indah. Kalau kita dulu di zaman-zamannya tahun 80-an, maka tolong menolong itu yang sangat indah. Kalau ada tetangga kita yang tidak makan, tidak punya beras, dia tinggal minjam ke tetangga. Tetangga memberi. Indahnya bertetangga. Tetangga memberi. Tapi tetangga yang memberikan tadi tidak mewajibkan untuk diganti dengan beras. Cukup dia nanti, saya tidak punya beras, saya bisa kerja. Lalu dia kerja di ladangnya, di sawahnya yang punya beras tadi. Indah. Jadi tidak diganti harus dengan beras. Tapi boleh diganti dengan dia kerja di ladangnya, di sawahnya yang punya beras. Sedemikian sehingga kalau andaikan seperti inilah yang kita lakukan, kembali kita ke zaman gotong royong, saling tolong menolong, maka tidak ada pengangguran di Indonesia ini. Nggak dapat kerja, kamu kerja di ladang saya untuk menggantikan kamu makan. Untuk beras itu sedemikian, sehingga tidaklah ada yang pengangguran di Indonesia ini. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, mungkin banyak yang akan disampaikan, tetapi dengan mungkin waktu yang terbatas, maka untuk sementara saya cukupkan. Kalau seandainya nanti ada yang perlu ditanyakan, kami siap untuk memberikan alasan, jawaban, atau komentar secara matematis. Kurang lebihnya, mohon maaf. Oke. Terima kasih Kiai. Ini kan mau sangat luar biasa yang disampaikan. Kita ibaratnya diskusi dulu Kiai. Yang ada beberapa yang kami simpulkan bahwa yang disampaikan Kiai tadi ada yang 70% risikonya kalau misalnya lebih tinggi hukumannya itu insya Allah nggak ada orang yang korupsi di Indonesia. Tapi kalau misalnya lebih tinggi resiko untuk melakukan itu 30% lagi melaksanakan itu, mungkin merajalela orang yang lebih banyak di Indonesia ini. Tapi mudah-mudahan Kiai mungkin banyak di kalangan kita yang belum memahami betul tentang masalah cara menanggulangi supaya tidak ada korupsi di Indonesia ini. Kan ada cara-caranya itu Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai, cara untuk menanggulangi korupsi itu seperti apa? Apakah harus ada khusus untuk caranya supaya orang pejabat-pejabat itu tidak mengambil uang rakyat itu sendiri, atau kan istilahnya tadi yang sudah disampaikan Kiai, ada istilah gotong royong, kalau bahasa kita kan marsalapari gitu. Marsalapari ini kan artinya bergotong royong, artinya tidak ada orang yang miskin pada saat itu. Kalau misalnya kita membantu si A, dan si A pun harus membantu si B juga, seperti itu. Bagaimana menurut Kiai? Ya, terima kasih. Suatu pertanyaan yang sangat smart, sangat bijak. Nah, jadi terjadinya korupsi itu variabel yang pertama karena hukumnya lemah. Kalau hukumnya lemah, maka korupsi itu akan merajalela. Nah, sebaliknya, kalau begitu, supaya korupsi itu tidak merajalela, maka hukum itu diketatkan. Hukum itu harus adil, dibuat seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang ada. Maka insya Allah untuk korupsi itu akan berkurang. Tapi andaikan itu juga tidak bisa dibuat hukum itu secara ketat, maka kalau kita lihat sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Untuk mengantisipasi itu, maka tadinya kita kembali kepada sistem gotong royong atau marsialapari. Marsialapari artinya indah bertetangga itu, damai berkeluarga itu, damai berkampung itu. Jadi tidak ada yang saling iri dan tidak ada yang saling dengki, khianat, tidak. Andaikan tadinya sudah kita sampaikan, ada seseorang dia nggak makan, nggak ada berasnya, maka dia cukup bersali meminjam kepada tetangga yang ada berasnya. Lalu yang meminjam ini nantinya
kalaupun dia tidak dapat gantikan dengan beras, maka dia jujur saja, saya tidak punya beras, saya cuma bisa kerja. Nah, jadi yang meminjam ini dengan memahami kondisi yang meminjam, maka dengan fasilitas yang ada, sarana yang ada ladang yang belum dikerjakan, kerja di ladang seharga beras itu, jadi seharga beras itu sesuai dengan uang itu tadi sudah kita ganti fungsinya menjadi alat ukur, bukan kekayaan lagi. Jadi uang itu cukup alat ukur, nggak perlu kita pegang-pegang uang lagi. Nah, jadi inilah antisipasi yang mungkin yang bisa kita buat sedemikian tidak ada lagi dusta, tidak ada bohong, tidak ada fitnah, rukun bertetangga, saling memahami, tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki. Mudah-mudahan ini di kelompok-kelompok kecil atau di desa, kalau ini dimulai, nggak ada orang yang tidak makan. Jadi semuanya sejahtera, semuanya bahagia. Mudah-mudahan dengan iman yang kuat, dengan kembali kepada Quran tadi, Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 2, bergotong royonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Insya Allah karena ini firman Allah, maka yakinlah kita pasti berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kiai, sangat luar biasa. Apalagi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua pemirsa TVNU dimanapun berada. Karena ini adalah bulan Ramadan, mudah-mudahan sifat iri, dengki, hasad, hasud dalam hati kita itu supaya tidak ada yang korupsi gitu, Kiai. Soalnya kan dalam hati itu karena ada sifat iri, dengkinya itu makanya terjadi mengambil harta seseorang juga. Orang yang beli kulkas dia yang kedinginan, Kiai. Orang yang beli kompor malah dia yang kebakaran gitu. Artinya jangan sekali-kali sifat hasad hasud itu juga jangan ada dalam hati kita. Apalagi ini bulan Ramadan, mari kita sama-sama membersihkan hati, membersihkan diri, apalagi di bulan yang suci. Terima kasih Kiai. Yang terakhir Kiai, closing statement Kiai, untuk terakhirnya apa yang mau disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Untuk penutup, saya berpesan untuk melihat kondisi bangsa Indonesia ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, supaya itu kesenjangan sosial yang semakin tinggi itu bisa kita kurangi. Maka marilah kita kembali kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi, bergotong royonglah, tolong menolonglah untuk kebaikan dan takwa, dengan catatan kita rubah fungsi uang itu tidak menjadi nilai, tetapi sebagai alat ukur. Jadi sebagai alat ukur, tidak lagi nilai. Jadi biarkanlah orang yang menimbun-nimbun uang sebanyak-banyaknya, nggak ada artinya lagi bagi kita. Hanya kita cukup alat ukur saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, pemirsa yang hadir, yang memirsa siaran ini. Mudah-mudahan sahabat TVNU, terlebih Kota Medan, ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kiai yang sudah memaparkan, yang sama-sama kita dengarkan, dan bisa kita putar ulang kembali dimanapun dan kapanpun mau kita putar. Selalu buka channel YouTube yang ada TVNU Medan. Dan dimanapun pemirsa sahabat TVNU Medan, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.